Oke, angkatan 2024 Penmat ya. I think this is the first time I meet you in a classroom. Is it correct? Kayaknya Ibu belum pernah ngajar kalian, betul nggak sih? Ya Bu, belum pernah Betul, Ibu. sebelumnya. Belum pernah ya di Baru mata pertama kali kuliah. Bu, ya, baru pertama kali. Iya, tahun pertama berarti kemarin nggak ketemu Ibu langsung di kelas ya. Tapi insya Allah sudah kenal belum dengan Ibu? Ada yang belum kenal? Ibu lihat ada 38 participants, termasuk ada dua dosen di sini, berarti 36 students. May I know how many students in this course? Ada berapa mahasiswa yang terdaftar di BIM 2? And who is the PIC or the PJ, penanggung jawab? Basaniel ya? Oh. Basaniel Ya, dipanggilnya apa? saya. Niel, 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 oke. Niel. Berapa orang mahasiswa di kelas ini? 40 students, 40 students, 40, so we still have 40, three for students ya. Masih students. ada tiga yang belum join ya. Yes, sayang. Oke, bisa di-remind dulu temennya? Sebentar ya. Ya, nanti boleh kirim ke Ibu daftar nama ya, daftar nama mahasiswa dalam file Excel ya. 40 ini semua dari angkatan 2024 atau ada dari angkatan Um, berbeda? Sorry to interrupt, ma'am. Ya. Maaf interupsi, Bu. Hmm. Siswanya 39 sebenarnya. Satu lagi tadi saya kelebihan soalnya. Yang satu lagi saya udah lama keluar. Masih kelupaan. Oh, I see. Ya, jadi 39 ya. Bukan 40. 39 ya. Alright. So there are still two missing ya, masih ada dua yang belum masuk. Ya, sudah diingatkan yang belum masuk. Dan yang belum on cam, ada kendala untuk on cam atau bagaimana? Boleh disampaikan ke Ibu. If there is any problem, you can say to me what is the problem. Oke, yang belum on cam, Ibu masih tunggu ya. Masih ada Asia Tunisa, ada Muhammad Nur Hidayat, ada Yolanda, ada Muhiban Al-Bukhari. Jika ada kendala on cam, silakan disampaikan. Jika tidak ada kendala, Ibu tunggu untuk on cam dulu.
Muhammad Nur Hidayat, Yolanda, dan Muhiban, apakah bisa dengar suara Ibu? Suara Ibu terdengar, yang lain? Terdengar Terdengar Ibu. ini. Oke, Terdengar Bu. untuk tiga mahasiswa ini tolong merespon ya, Iya Ibu, karena terdengar. Maaf. Ibu harus, oh Yolanda ada, oke. Muhammad Nur Hidayat ada, and yang belum adalah siapa nih? Muhiban ada? Muhiban, are you here? Muhiban Al-Bukhari. Can you remind one of your friends, Muhiban, tolong ada yang mengingatkan. Sudah ada yang mengingatkan belum? Belum ada respon ya? Belum ada respon Bu, udah diingetin Bu. Oke. Oke, nanti boleh diinformasikan kembali ke Ibu ya. Apakah, nah, baru on cam. Jadi tolong ya, one of the attendance akan Ibu cek dari kalian menyalakan kamera atau tidak. Karena kalau misalkan tidak, Ibu tahu dari mana kalau kalian memang menghadiri perkuliahan secara daring gitu ya. Nah, jadi harap nanti peraturan ini diingat ya setiap perkuliahan diupayakan untuk on cam. Adapun jika ada permasalahan tertentu bisa dikomunikasikan ke Ibu. Oke, sudah hadir semua mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang keluar satu atau dua karena koneksi. Nanti bisa kembali lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam morning, warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Uh, for a short introduction, my name is Puspita Sari, and I think if if you haven't known me before, I'm a lecturer in Mathematics Education Study Program. Karena kita memang belum pernah ketemu dalam satu mata kuliah ya. This is our first time, jadi sedikit intro saja. Hmm, I usually teach English for mathematics, and previously I also teach calculus and introduction to mathematics in this mathematics education study program. Nah, di semester ini Ibu mengajar bahasa Inggris matematika yang kedua, which means ada bahasa Inggris matematika pertama yang kemarin sudah kalian tempuh ya. Nah, di mata kuliah ini Ibu tidak sendiri. I have a partner in teaching this course with Ibu Ratna Mariam. Silakan Ibu Mariam. Thank you, Bu Pipit, Bu Puspitasari. We all might know as Bu Pipit, ya Bu. Uh, Let me introduce myself. My name is Ratna Mariam. You may call me Bu Mariam, since we have more than one Ratna in mathematics department. I Besides teaching math for English for the semester, I also teach differential calculus and then pengantar dasar matematika and then geometry transformasi. I think I have seen some of you before. Do we have any class yesterday or Monday? Yeah, which class? I forgot. Yeah, I think I have seen you guys before. That's it. Yeah, thank you, Bu Mariam, for the introduction. Do you have any questions to us? Any questions?
No, if no, then I will share my our PPT slides for today's meeting. We have prepared slides, information about, wait a minute, yeah. Information about the course. Okay, can you see the slide? Yes, ma'am. We can Okay, see. We thank can you. see. Yeah, thank you, Neil. So this course is called Bahasa Inggris Matematika yang kedua atau Bahasa Inggris Matematika 2. There are two previous courses related to English. Yang pertama Bahasa Inggris MKU, which you already took in the first semester, and Bahasa Inggris Matematika yang pertama in your second semester ya. Nah, Bahasa Inggris Matematika kedua ini penekanannya agak sedikit berbeda dengan Bahasa Inggris Matematika pertama, walaupun mungkin nanti ada intersection-nya ya. So basically, these are what we want to discuss for today. Tujuan mata kuliah, deskripsi dan tujuan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, apa saja yang akan kalian capai setelah menempuh mata kuliah ini selama 1 semester ya, sebanyak 2 SKS. Lalu apa bentuk kegiatan pembelajaran dan perkuliahannya, juga termasuk bentuk penugasannya juga nanti akan dijelaskan. Nah, ini kaitannya nanti dengan komponen penilaian. Nah, deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah Bahasa Inggris Matematika 2, ini sebanyak 2 SKS, yang artinya kalau 2 SKS itu jika diterjemahkan dalam pertemuan tatap muka, maka tatap muka kita selama 100 menit ya, selama 16 kali pertemuan. Jadi kalau 100 menit kan berarti mulai jam 10, maka selesai 10.40, seperti itu. Status mata kuliahnya wajib, artinya kalau kalian nanti tahun keempat udah skripsi, sidang skripsi selesai, tapi mata kuliah ini belum ngambil, atau mungkin tidak lulus dengan nilai di bawah C itu tidak lulus ya, maka kalian nggak jadi lulus gitu, karena statusnya wajib harus lulus di mata kuliah ini sebagai sarjana pendidikan matematik. Nah, untuk tim dosen di kelas ini terdiri dari Ibu dan Bu Ratna Maryam. Mungkin nanti di kelas satunya lagi Ibu bertim dengan Bu Linda ya, kalau nggak salah. Kemudian, these are the objectives of the course. So after you finish this course at the end of the semester, jadi ya at least ada enam kemampuan yang Ibu harapkan kalian capai gitu ya. Di sini ada yang pertama, understanding text in the field of mathematics education. Kemudian identifying main idea from the text, writing a summary of the text, lalu kemudian developing a lesson plan in English, presenting mathematics topic in English, and teaching mathematics topics in English. So if you look at these 6 points, we can divide it into 2 categories ya. Kategori yang pertama itu nomor 1 sampai 3. It is mostly about understanding scientific paper. Jadi yang dimaksud dengan teks di sini itu nanti adalah bentuknya scientific paper. Maksudnya scientific paper itu adalah makalah atau paper yang ditulis dengan metode saintifik gitu, atau yang bisa kita kenal dengan artikel-artikel penelitian ya. Jadi kenapa ini perlu dikuasai? Karena in the future atau mungkin sekarang juga kalian sudah mulai mengerjakan tugas dengan harus membaca referensi dalam bahasa Inggris ya, terutama paper-paper dalam bahasa Inggris. Maka ini adalah suatu kemampuan yang wajib dikuasai oleh lulusan dari prodi pendidikan matematik. Ketika diberikan paper dalam bahasa Inggris ini kamu punya
kompetensi untuk membaca dan memahaminya. Oke, itu the first part of the objective. And the second part, number 4, 5, and 6, is about basically about teaching mathematics in English language. Why this is important? Because as you know, maybe some of your kakak tingkat ya, sekarang itu angkatan 2022 itu sedang melaksanakan PKM. And some of them melaksanakan PKM-nya di beberapa sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, biasanya mahasiswa yang memang memiliki kemampuan bahasa Inggris baik, itu akan kami seleksi untuk bisa nanti melakukan PKM atau praktek keterampilan mengajar di sekolah internasional. So, this is a good opportunity for you to learn how to develop a lesson plan in English, karena nanti lesson plan-nya atau kita sebut RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu juga dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada nomor 5, ada nomor 6, ada presenting mathematics topics sama teaching. Nah, kenapa dibedain antara presenting sama teaching? Kalau presenting mathematics topic, diharapkan nanti kan kamu udah menguasai apa namanya mathematical terminology ya, udah pelajari di BIM 1. Oke, nanti itu diimplementasikan di mata kuliah BIM 2 ini. Nanti Ibu akan berikan tugas terkait dengan how you present topic in mathematics problem. Nah, yang menjadi penekanan atau highlight adalah dalam mempresentasikan solusi mathematics topik ini itu harus terurut langkah-langkahnya, ya. Strukturnya harus jelas, menggunakan mathematical terminology yang benar, ya, menggunakan kata kerja yang sesuai. Nah, lalu bedanya apa sama teaching? Bukannya presenting itu sama dengan teaching. Kira-kira sama nggak presenting sama teaching? Ada yang mau komen? Bedanya apa? Yuk, aktif. Niel, silakan Niel. Thank you for thank you for your attention. I will try to answer it. Ini pakai aja kali ya. Perbedaan atau the difference between the teaching and presenting. Mostly in the presenting, or like what we'll mostly call a presentation, we're just more likely telling or just explain something in Mhm. big in just in just a bigger picture or just the core of a certain concepts. Yep. That's like what we do in the most presentation. But in the Mhm. teachings, we are mostly like breaking it down or like dividing certain concept into several smaller categories so that Mhm. people in hopes that people or any audience that as our target will understand it properly. Mhm. Thank you, Niel. So in teaching, you have to break it down into smaller parts gitu ya, kira-kira ya. Ya. Any more ideas or comments? What is the difference? So basically in teaching, you are not only presenting, but you also managing the classroom. That's what makes it different. You need to know how to manage the classroom with classroom languages. Jadi harus ada penguasaan tentang classroom languages dalam bahasa Inggris yang harus kamu pelajari dan kamu praktekkan nanti pada saat kamu melakukan teaching mathematics and English. Apa yang harus kamu katakan ke siswa kalau kamu minta mereka untuk diam? Apa yang harus kamu katakan ke siswa kalau minta mereka untuk bersiap? Gitu kan ya? Kalau kamu mau bikin kelompok isinya 4 anggota gitu kan, instruksinya seperti apa ke anak-anak. Nah, itu namanya classroom languages dan itu yang menjadi kekhasan dalam teaching mathematics in English.
Jadi ada classroom language-nya ya. Nah, kemudian ini kurang lebih jika digambarkan dalam diagram, peta konsep mata kuliah Bahasa Inggris Matematik, itu jika kita lihat dari kategori reading, writing, and speaking, ini ada semua di reading, ya, yang terutama di reading. Di sini kamu diminta untuk memahami teks in the field of mathematics and mathematics education. Kenapa ada mathematicsnya? Karena walaupun teks itu tentang pendidikan matematik, ada yang memang sangat dominan konten matematikanya dibahas. Itu makanya kemarin kamu belajar BIM 1 ya, supaya paling tidak kamu tahu apa istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris terkait konsep matematika gitu. Lalu kemudian understanding itu kemudian mengidentify main idea of the text. Lalu dari situ kamu mulai membuat summary. Jadi nanti ibu minta kamu untuk berkelompok mencari paper. Papernya silahkan ibu bebaskan, tapi masih membahas tentang di bidang pendidikan matematik. Nah, kemudian itu part pertama tadi ya. Nah, di part kedua itu nanti di bagian writing kamu harus bisa menulis lesson plan dalam bahasa Inggris. Di mana lesson plan itu nanti dijadikan acuan kalian untuk melakukan presentasi. Sorry, lesson plan dijadikan acuan untuk kamu nanti ngajar, ya. Nah, tapi sebelum mengajar nanti akan ada tugas juga terkait dengan presenting mathematics topic. Nah, ini semua dirancang oleh kami, tim dosen, agar kalian, mahasiswa, bisa mengembangkan skill dan kompetensinya kaitannya dengan bahasa Inggris, matematika untuk memahami teks dan juga nanti untuk mengajar sebagai persiapan ya, jika kalian nanti terjun ke sekolah gitu. Atau mungkin kalian ingin menjadi researcher, ya kan harus join dalam conference ya, kalian harus presentasi di depan audiens. Nah, ini juga sebagai bekal gitu ya. Nah, kita lihat di sini nanti kalau RPS-nya sudah bisa di-download, sekarang kan masih belum bisa ya melalui aplikasi si RPS. Nah, sementara RPS-nya belum bisa di-download, maka Ibu tampilkan dalam PPT apa saja yang perlu kalian pahami ya sebelum memulai perkuliahan BIM 2. Jadi kalau kita lihat di sini CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 3 ya, memahami teks tadi, kemudian mempresentasikan konsep, lalu mengajarkan konsep. Nah, tiap CPMK ada yang punya sub CPMK, ada juga yang hanya satu itu saja, ya. Kurang lebih sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, kegiatan pembelajaran di sini menggunakan pendekatan student-centered learning, mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi it implies that you have to be active during the meeting ya, tidak diam-diam aja. Ya, jadi nanti silahkan raise hand, silahkan komen, silahkan bertanya selama pembelajaran. Karena Ibu lebih suka kalau memang kita diskusinya aktif dengan menggunakan teknik tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Metode pembelajarannya gabungan antara direct instruction, di mana Ibu memberikan ceramah, ya, tapi juga ada project based learning karena memang tugas-tugas yang diberikan nanti bisa berupa project individu atau project kelompok. Oke. Nah, ini kurang lebih schedule-nya terkait mata kuliah ini. Perkuliahan kita kan tiap hari Rabu ya. Kalau diperhatikan di kalender, insya Allah tidak ada tanggal merah ya sampai akhir perkuliahan nanti. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama, ada penjelasan tentang mata kuliah, tapi nanti Ibu juga akan langsung masuk ke topik pertama ya, supaya nggak sayang nih waktunya. Kita bisa langsung bahas tentang apa namanya reading a paper.
ya. Kemudian nanti pertemuan 1, 2, 3 mungkin Ibu lebih dominan di situ, tapi juga kalian terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Nah, pertemuan selanjutnya itu nanti adalah presentasi kelompok. Kalau kalian lihat itu ada 4 hari ya, September 24 sampai Oktober 15. Nah, presentasinya ini nanti satu kelas tadi kan 39 ya, bukan 40 ya. eh Nanti kalian buat kelompok, satu grup itu terdiri dari 2 mahasiswa ya. Jadi kelompok kecil saja. Nanti tiap pertemuan itu kita bisa melakukan presentasi dari 5 kelompok ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di presentasi itu nanti kalian akan mempresentasikan ringkasan dari scientific paper yang kalian baca. Seperti itu. Ya, di pertemuan keempat, 5, 6, 7. Pertemuan ke-8 itu ada UTS atau midterm test, sifatnya tertulis. Jadi nanti kalian secara terjadwal mengerjakan soal UTS tertulis. Nah, di pertemuan selanjutnya, nah ini harusnya bukan midterm. Sebetulnya di sini tidak ada, mungkin belum dikoreksi tadi ya. Tidak ada, sorry, koreksi aja langsung. Jadi written testnya hanya sekali saja di midterm test. Nah, selanjutnya itu lebih banyak ke presentation and teaching. Nah, di bagian ini, kalau tadi di first part of the course is group project, yang paper tadi group project ya. Nah, yang di second part of the semester itu individual project. Yang pertemuan 9 sampai 11 itu presenting solution of mathematical problem. Lalu yang selanjutnya adalah teaching mathematics concept. Nah, ini adalah semua tugas project individu. Oke. Untuk pertemuan 9 nanti Ibu akan berikan beberapa materi dulu, juga pertemuan 12 supaya kalian bisa sambil mempersiapkan untuk tugas project presentasi selanjutnya. Oke. Nah, sebelum ke komponen penilaian yang cukup rumit, coba ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mungkin perlu diklarifikasi, perlu diperjelas? Ya, Ramzi, silakan. Ya, Ibu, maaf mau memperjelas saja. Tadi kan kelompok katanya satu kelompok 2 orang ya, Bu ya. Mm-mm. Berarti nanti ada satu kelompok yang 3 orang atau satu kelompok 1 orang, Bu. Karena kan 39 ya jumlahnya. Ya, ya, karena ini adalah grup project, maka harus ada pasangannya, sehingga ada satu kelompok yang 3 orang. Nah, ya, terima kasih, Bu. Karena ganjil, ganjil ya. Mm. Kurnia, Fazri, silakan. Oh, ini kan di pertemuan 9 sampai 11 kan, pertemuan 10 sampai 11 kan presentasi. Jadi presentasinya ini tentang materi yang pertemuan 9 itu, Bu, yang tadi yang Ibu bilang kayak RPP, ya itu, Bu, yang Bukan. lesson plan itu. Oh, itu bukan. Oh, Lesson plan lesson plan yang itu bawah. yang bawah. Yang Hmm. atas itu memang beda. Tadi makanya Ibu sengaja bahas sedikit ya, bedanya presenting sama teaching apa. Kalau yang di 9 sampai 11 itu kalian presenting the topics. Eh, di mana di situ mungkin kita tidak perlu memperhatikan classroom management karena kalian hanya present gitu. Jadi misalkan nanti Ibu minta kalian untuk pilih satu topik matematik. Kemudian buat sebuah soal. Soalnya bisa kamu ambil dari buku yang nanti akan Ibu kasih atau Ibu kirim untuk referensi ya. Dalam bahasa Inggris tentu aja. Nah, soalnya itu bukan bentuk-bentuk soal rutin ya, tapi soal non-rutin. Nah, di mana nanti dari soal itu kamu menjelaskan ke audiens. Today I'm going to discuss the solution of this problem. First, in this problem, jadi kamu jelasin aja tuh solutionnya step by step. Ya, karena untuk menjelaskan itu kan butuh penguasaan kata kerja apa yang perlu kamu pakai.
Misalkan kalau dalam eliminasi, maka kamu pakai kata kerja eliminate gitu kan ya. Substitusi, maka kamu pakai kata kerja substitute, itu kan ya. Misalkan terkait dengan konsep koordinat kartesius, titik potong terhadap sumbu X apa, titik potong terhadap sumbu Y apa. Nah, itu semua terminologi yang udah pernah kalian pelajari di BIM 1, ini digunakan di sini. Ya, jadi presenting a solution-nya itu step by step, jelas, terstruktur. Tapi kalau di teaching yang bagian pertemuan 12 sampai 16 itu kamu melakukan pengajaran. You as a teacher, you act as a teacher and your friends will be the students in the classroom. Jadi harus ada bahasa classroom language yang muncul nanti saat teaching. Gitu. Di luar dari konsep matematik. Beda ya? Oke. Oke, Ada makasih lagi? Bu. Taraka, silakan. Ya Bu, saya bertanya, untuk pertemuan tadi kan awal-awal kita akan presentasi tidak menggunakan bahasa kelas kan ya Bu, seperti yang Ibu bilang. Yang Baik. pertemuan 10 dan 11. Ya, ya. Mhm. Dan itu tadi topiknya kata Ibu bebas bukan sih, maaf. Bebas. Topiknya bebas. Eh, Bisa kamu jadi, pilih matematika SMP atau SMA. jadi kalau matematika konsep itu di luar jawaban ya Bu, seperti dimensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maksudnya? Membahas dimensi keempat lah kalau paling gampangnya. Itu di luar itu, ya, soalnya itu masih teoritikal ya. Dimensi keempat tuh yang mana ya? Eh, enggak, saya cuma nanya dong kalau matematika konsep itu bisa dibahas atau tidak boleh sih tadi. Maksudnya dimensi merujuk ke dimensi yang mana? Itu menjelaskan dimensi keempat Bu, mungkin kalau matematika konsep sih Bu. Dimensi yang mana ya? Ntar. Yang mana tuh? 4 yang mana? Bukan Bu, saya kalau saya memilih materinya dimensi 4 yang masih konseptual. Oh, four dimensional Iya, iya. itu. Untuk Oh, dua dimensi tiga 4. empat, 2, 3, 4 Mm-mm. dasar Kenapa? itu masih boleh nggak Bu? Soalnya dimensi keempat kan itu masuknya ke konsep dan tidak ada hitung-hitungannya kalau dasarnya ya. Mhm. Itu boleh dipresentasikan Bu. Di pertemuan 10 dan 11? Iya Bu. Boleh, boleh. Jadi intinya kamu nanti membuat soal, lalu kamu menjelaskan solusi dari soal tersebut ke teman-teman. Dan satu lagi pertanyaan Bu, ini kan Mm-mm. kita punya banyak kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu ada batas waktu kan pasti ya Bu. Iya, Batas waktunya kira-kira berapa menit ya Bu? iya. Itu silakan dihitung sendiri di rata-rata. Nanti dengan mudah bisa diketahui. Ya, Ya, baik, terima kasih Bu. ya. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke komponen penilaian. Nah, karena banyak tugas yang bentuknya project, jadi Ibu harus apa namanya? Membreak it down into several parts ya. Jadi ini ada 10, 10, 30, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau di total 20, 30, 40, 50, kayak kelebihan 10 deh. Betul ya. Kayaknya ada satu ya penilaian keaktifan, tapi kurang lebih ini nanti kalau ada revisi akan Ibu sampaikan kemudian, tapi persentase penilaiannya kurang lebih ini. Jadi di bagian grup project itu ada grup project itu ada presentation sama PPT summary itu akan diambil nilainya dan berkontribut masing-masing 10% terhadap nilai akhir. Lalu ada midterm test, di situ nanti akan ada written test, lalu ada tadi presenting a mathematics problem, itu nanti ada presentationnya dinilai, kemudian juga uh, written solutionnya juga akan dinilai. Lalu untuk individual project, ini harusnya individu ya. Sorry, I think this one is individual. Ya, nah untuk teachingnya juga individual. Nanti bobot pada saat mengajar matematikanya akan lebih besar di sini. Seperti itu.
Untuk penilaian, apakah ada pertanyaan? Ibu sedang menyelesaikan rubrik penilaian dalam file Excel. Nanti setelah rubrik penilaiannya selesai, akan Ibu kirimkan. Jadi kalian akan tahu nih dalam membuat PPT, apa komponen yang akan dinilai. Sehingga kalian bisa menyusun PPT-nya dengan memperhatikan rubrik penilaian yang Ibu susun. Lalu dalam melakukan presentasi, apa komponen yang akan dinilai? Sehingga kalian bisa saat praktis presentasi, kalian bisa memperhatikan komponen-komponen penilaian tersebut, ya. Jadi dengan panduan penilaian itu nanti Ibu harap bisa maksimal performance-nya, gitu ya. Any questions for the course information? Beberapa irisan dengan BIM 1 itu memang apa namanya? Pasti ada ya, karena memang kita bicara mathematics topic in English. Tapi kebetulan kemarin yang ngajar BIM 1 siapa di kelas kalian? Dosennya. Bu Ola, Bu. Bu Ola bersama Pinta. Bu Pinta. Oh iya, betul betul. Bu Pinta Bu Pinta mungkin masuk di pertemuan pertama sempat. Iya, sempatnya di pertemuan pertama doang, Bu. Mm-mm. Ya, jadi sambil kalian juga mendoakan ya untuk Bu Pinta ya agar diberikan kesehatan. Bu Pinta itu juga dosen ibu juga, dosen Bu Mariam juga waktu kami juga kuliah S1 di ONJ gitu. Minta doanya, mudah-mudahan banyak doa dari kalian bisa memberikan kesembuhan untuk beliau gitu ya. Jadi makanya mungkin kemarin lebih banyak Bu Ola yang pegang kelasnya. Oke. Nah, untuk BIM 2 ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan ya, Niel silakan. Ini kan di RPS nih Bu lihat, saya lihat tadi cuma ada midterm test doang ya. Berarti Mm-mm, eh di tadi pertemuan 16 kan itu saya presentasi ya. Berarti BIM ini otomatis nggak ada UASnya, Bu. nggak ada, Ibu hanya mengambil nilai written testnya sekali, Oh, oke. gitu. Berarti bisa dianggap yang UASnya Ibu itu khawatir. presentasi ya, untuk kita ya. Koneksi Ibu masih itu nggak? Jelas nggak? Jelas sih, Bu. Iya, jadi memang eh, ekspektasi dari mata kuliah ini mahasiswa mengembangkan kompetensi dalam memahami teks dan mempresentasikan. Jadi nanti at the end of the semester kamu bisa mengukur ketercapaian kompetensi ya. Apakah setelah kamu mengerjakan atau apa mengambil mata kuliah ini gitu, mengerjakan tugas-tugas pada mata kuliah ini, keterampilan atau kompetensi kamu dalam presentasi lebih baik nggak? Kamu lebih pede nggak kalau ngajarin mathematics topic in English? Nah, itu harus jadi target kamu ya di akhir semester ya. Jadi kalian masing-masing mengukur ketercapaian masing-masing. Apakah at the end of the semester saya udah berani ya. Jadi paling nggak walaupun tugasnya nanti kalian hanya presentasiin sebuah topik ya, nanti kan dikomentari juga oleh dosen ya. Apa sih perbaikannya yang perlu kamu lakukan? Nah, ketika kamu udah tahu bagaimana tekniknya, strateginya, maka untuk mempresentasikan topik yang lain, berarti kamu udah punya bekal, udah punya kemampuan untuk mengembangkan di topik-topik yang lain, gitu. Karena memang bayangan ibu nih, kalian nanti lulus dari UNJ, Sarjana Pendidikan Matematik, you can be a good representative of Mathematics Education UNJ. Jadi kalian bisa mungkin ada yang nanti ikut conference di luar negeri gitu ya. You present confidently in front of the audience, tidak hanya paham konsep yang kalian bawakan, tapi juga memiliki kepercayaan diri dalam melakukan presentasi. Dari sekarang dibayangin deh, divisualkan nanti bayangannya masa depan kalian mau kayak apa gitu ya. Itu kan bagian dari doa ya, gitu.
Kalau ibu sih lihat aja sekarang ya itu yang ibu bayangkan. Nanti kalian bisa stand in front of audience ya, presentasi dengan PD, pakai bahasa Inggris. Tapi asalkan kalian nggak berhenti belajar gitu ya. Terus mengembangkan kompetensi. Ada pertanyaan untuk bagian uh, course information? Oke, sambil ibu buka file PPT selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi pertama. Share juga materinya. Ibu belum sempat melakukan update untuk materi ini. Terlihat ya slide ibu. Ada suara background yang mengganggu nggak ya di kalian yang kalian dengar? Suara getokan palu. Terdengar nggak di sana? Tidak, Ibu. Iya, Tidak terdengar, Bu. Nggak kedengeran kok Oh, Bu. Sorry oh Bu aja yang tidak ya. kedengeran. Oke, soalnya ibu di sini terganggu sekali. Oke, kita masuk ke materi pertama ya, how to read a scientific paper. Nah, sebelum kamu bisa memahami sebuah scientific paper, kamu harus tahu struktur atau how a paper is organized. Karena ketika kamu tahu strukturnya, maka nanti kita bisa pelajari bagian per bagian dari sebuah paper, ya. Oke. Ini sebetulnya PPT-nya udah PPT udah cukup lama juga ya. Ibu sepertinya waktu itu download juga di internet. Jadi kita sambil pelajari apa inti dari sini ya. The main purpose of a scientific paper is to report new results, usually experimental, and to relate these results to previous knowledge in the field. Jadi, ketika kamu baca paper, scientific paper, itu biasanya adalah hasil penelitian dari si autor. Autornya bisa satu atau satu kelompok dari para peneliti gitu. Nah, paper itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengkomunikasikan bagaimana para researcher tersebut melakukan penelitiannya dan apa hasil yang mereka perlu sampaikan ke para peneliti yang lain atau pembaca dari paper tersebut. Gitu ya. Jadi kalian harus pahami bahwa kalau nanti kalian nulis paper, itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide kalian. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, in understanding how to read a paper, we need to start at the beginning with a few preliminaries. Ya, jadi yang pertama, how are papers organized? Ini kalian harus tahu struktur paper seperti apa. Kemudian, how do I prepare to read a paper, particularly in an area not so familiar to me. Nah, karena nanti tugas di mata kuliah ini itu papernya tentang pendidikan matematik, meskipun ini bidang kalian, tapi bisa jadi apa yang diteliti si autor itu hal yang baru buat kalian kan ya. Jadi bisa jadi ada beberapa istilah juga yang baru. Kemudian what difficulties can I expect? Lalu how do I understand and evaluate the contents of the paper? Mungkin part keempat ini kita nggak sampai ke situ ya. Karena untuk bisa melakukan evaluate atau critically reading a paper itu butuh kemampuan yang di atasnya dulu, gitu, kemampuan memahami paper dulu. Nah, untuk organization of a paper atau struktur atau organisasi sebuah paper itu biasanya dimulai dengan abstrak. Tahu kan ya abstrak ya? Abstrak itu biasanya letaknya di mana? Coba, ayo jawab.
Awal, Bu. Di awal Bu, awal. Di awal. Setelah cover. Di awal setelah cover. Kita bicara paper, nggak ada cover kalau di paper. Setelah Paling judul. atas itu Setelah apa? title, Setelah Bu. judul, Ibu. Title, Bu. Yes, after ya below the title and the authors ya. Title, kemudian ada authors bawahnya, lalu langsung di situ abstrak ya. Biasanya setiap paper ada abstraknya. Mungkin ada yang nggak ada abstraknya, tapi jarang sekali. Karena itu adalah bagian yang harus ada dalam sebuah paper. Nah, apa yang ada dalam abstrak? Kalau kita lihat di sini kan ada background, ada major findings, kemudian as the logical order is also that of the paper of a whole. Sepertinya and release these findings to the field of this study. Wait, I will see the next slide. Wait. Nah, cuma ini aja. Nah, untuk kalian yang pernah baca paper, kira-kira ada komponen lain nggak yang di slide ini belum disebutkan? Yang harus ada dalam sebuah abstrak. Biasanya dalam abstrak itu, apa namanya, kalian ini kan online learning ya. Jadi in front of you ada komputer kan ya, ada laptop ya. You can search. Kalau ibu tanya, silakan search informasi sebanyak-banyaknya supaya kita bisa two-way communication. Ibu nggak hanya satu arah, tapi kalian bisa komen juga ke ibu. Silakan searching. What are the components of an abstract of paper? Jadi kamu bisa merespon ibu. Nggak salah kok kalau kamu searching, boleh. Silakan, apa aja yang harus ada di dalam abstrak? Keywords nggak sih, Bu? Ya, Fadia? Fadia mau bicara? Keywords. Iya. Oh ya, Mungkin keywords. sama. Keywords itu ada di bawahnya abstrak ya. Bagian yang sebetulnya, ya pokoknya dia di bawahnya abstrak keywords. Nah, yang harus disebutkan di dalam abstrak itu sendiri apa? Metodenya mungkin, Bu. Metode penelitian, Ibu. Yes, tadi Yohana dan Fadia ya. Jadi yang belum disebutkan di slide ini ada metode. Nah, beberapa autor mungkin dia men-skip metodenya, tapi pada umumnya metode dipaparkan secara singkat. Kenapa singkat? Karena terbatas ya. Untuk menulis abstrak itu biasanya berapa kata? 250. Yes, 250. Ada beberapa yang masih memberikan apa namanya? Maksimum words-nya bisa sampai 300. Tapi rata-rata 250. Ada bahkan yang hanya 200 gitu. Jadi bayangin nulis dalam 250 kata. Dimana kamu harus nulis masalahnya, harus nulis metodenya, dan findings-nya. Ya, jadi yang harus ada itu wajib 3 itu ya. Apa tadi? Boleh diulang? Ulang Bu. Boleh diulang? Mhm, Masalahannya, mhm. metodenya dan hasilnya, findingsnya Yes, tadi. betul. Itu 3 komponen yang minimal harus ada dalam sebuah abstrak. Oke. Kemudian in the next part of a paper is another important part is the introduction. Kenapa introduction itu penting? Coba jelaskan. Why introduction is important in a paper? Yuk, silakan. Siapa mau komen? Karena isinya latar belakang, Bu. Jadi biar orang yang baca tuh paham kita Iya, meneliti tentang apa. yes. In the introduction, we explain the background of the study, latar belakang. Lalu kalau kita bicara latar belakang, itu isinya apa ya? Kira-kira Identifikasi masalahnya gitu, Bu. identifikasi Masalah. masalah. Oke.
salah satu bagian dari latar belakang adalah identifikasi masalah. Selain itu apa lagi? Tujuan dan manfaat. Asal-usul Mhm. mungkin, Bu. Asal-usul tuh maksudnya gimana? Jadi maksudnya kayak misal kita mau meneliti sebuah masalah, nah kayak masalah ini tuh muncul dari mana sih gitu. Mhm. Yes, could be. Ada lagi? Ada lagi nggak? Apa ya istilahnya? State of the art mungkin ya, atau di sini state of knowledge. Jadi, apa namanya? Apa sih yang sudah teori apa yang sudah ada terkait masalah yang kamu angkat di situ? Kemudian bagaimana peneliti terdahulu sudah mencoba menyelesaikan masalah tersebut? Kan pastinya ini bukan ketika kamu nulis paper kan ini bukan masalah yang memang eh, pertama kali muncul ya, betul nggak? Sebelum kamu kan sudah ada peneliti sebelumnya yang sudah meneliti topik yang sama. Jadi di sini kamu juga harus di latar belakang juga harus menjelaskan state of the art, yaitu apa yang sudah peneliti sebelumnya lakukan sih untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ternyata ketika kamu melakukan studi literatur dari penelitian-penelitian yang terdahulu, bahwa di masalah ini itu sudah apa namanya, sudah diteliti oleh peneliti A, B, C, D, E, solusinya seperti ini beda-beda. Tapi ternyata kamu masih menemukan adanya gap, ada masalah yang belum selesai atau belum ada solusinya. Nah, itu yang menjadi cikal bakal dari rumusan masalah yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, at the end of the introduction, itu biasanya kalau kamu lihat paper, silahkan kamu cari sebuah contoh paper lah dalam bahasa Inggris ya, sambil kamu amati ya, sambil kamu amati nih, sambil dengar ibu ngomong, kamu lihat di bagian introduction, bagian paragraf terakhir, itu mostly autornya nulis apa? Bagian akhir introduction, autornya nulis apa? Kamu search aja paper sembarang, apa, ketik keyword apapun itu di Google Scholar lah ya. Udah pernah dikasih tahu belum caranya search paper? Udah belum? Kalau belum, ibu kasih tahu. Eh, manfaat bukan Bu di akhir ituannya. Ya, Kayak kenapa? tujuan di akhir tulis introduction biasanya ada kayak Mm-mm. kenapa ini dibuat gitu. Ya, jadi di akhir introduction itu selalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi bisa ditulis dua-duanya atau salah satu, karena biasanya tujuan itu adalah statement dari rumusan masalah yang dibentuk kalimatnya menjadi kalimat positif ya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bla 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 gitu. Atau kalau dia penulisnya mau nulis dalam bentuk rumusan masalah, biasanya dia nulisnya uh, the problems in this research are apa misalkan. Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, itu biasanya di bagian akhir introduction. Kamu sambil sambil cari-cari paper ya, sambil lihat ya, bagian paragraf terakhir dari intro. Kemudian next is methods section. Setelah intro biasanya adalah bagian methods. Apa yang dijelaskan di bagian methods? Atau metode atau metodologi? Biasanya ada apa ya populasi atau sampel, terus metode penelitian apa yang mereka pakai, Bu. Ya. Nah, Syifa tadi sebut populasi atau sampel, berarti itu penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Betul ya. Jadi nanti sebelum bicara populasi sampel, biasanya si researcher itu menjelaskan dulu ini merupakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau penelitiannya kuanti, maka dia akan menjelaskan populasi, sampel, jenis datanya apa, lalu bagaimana dengan teknik analisis datanya. Seperti itu. Tapi kalau penelitiannya kualitatif,
Dia tidak menjelaskan populasi dan sampel. Apalagi yang dijelaskan di methods? Prosedur. Gimana, Agnia? Prosedur, Bu. Prosedur dalam apa? Prosedur kayak apa ya? Kayak cara dia mengelola datanya itu menggunakan apa gitu. Oke, prosedur dalam mengelola data ya. Iya, jadi kayak step by step prosesnya tuh dia kayak gimana gitu. Langkah-langkah dalam pengolahan data gitu ya. Oke, good. Selain itu apa lagi? Coba tambahin. Prosedur Tempat apa dan lagi yang harus waktu dijelaskan? tempat dan waktu penelitian gak sih, Bu? Ya, tempat dan waktu penelitian, betul. Apalagi? Objek penelitian masuk. Teknik analisis Apa? datanya. Iya, teknik analisis data, betul. Tadi Agnia bilang teknik pengolahan data, ada juga teknik analisis data. Ada juga teknik pengumpulan data loh, belum disebut ya. Datanya dikumpulkan dengan cara apa? Dengan cara penelitinya melakukan observasi kah, melakukan interview kah, atau dia menyebarkan kuesioner. Ada banyak teknik loh dalam ngumpulin data. Nah, itu semua dijelasin di methods. Jadi pada dasarnya, bagian metode ini menjelaskan how do you answer the question. Kata tanyanya adalah how, bagaimana. Jadi memang isinya berisi langkah-langkah atau prosedur. Ketika ada suatu masalah penelitian yang dinyatakan di bawah bagian akhir introduction tadi kan ya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah, itu ada di methods. Gitu. Misalkan, sederhananya deh, misalkan ibu ngasih uh, tugas ke kalian, project. Itu kan masalah buat kalian ya. Nah, untuk menyelesaikan project, kalian menyusun langkah-langkah nggak dalam menyelesaikan project itu? Ada kan langkah-langkah yang dilakukan? Misalkan membaca buku referensi, lalu melihat contoh di YouTube cara mengajar pakai bahasa Inggris, gitu kan ya. Lalu berlatih di depan cermin, ya enggak? Itu kan langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan di methods. How to answer the question itu ada di method. Betul sekali, tadi ada teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Jadi kalau yang tadi tempat dan subjek penelitian itu kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Begitu ya. Nanti variasinya akan berbeda antara satu paper dengan lainnya. Nggak sama ya. Next adalah setelah kita bahas bagaimana menjawab masalahnya, maka ada bagian selanjutnya yaitu tentang results. Results ini bisa juga apa diartikulasi dengan findings. Di beberapa paper nggak sama ya. Mungkin di beberapa paper dia nggak menyebutkan result di judul di headingsnya. Ya, jadi ada banyak cara untuk menyatakan hasil penelitiannya. Gitu. Kemudian, apa isinya results ini? Temuan utama, terus kayak Mm-mm. data presentationnya apa? Penyajian datanya gitu, Bu. Betul. Jadi terkait apa yang ditemukan ya dari hasil tadi di metode kita ngumpulin data, lalu diinterpretasi dan dianalisis, maka hasilnya dipresentasikan di bagian results atau findings. Yang pasti ini harus menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan tadi di bagian intro ya, gitu. Nah, beyond this point, the organization of results differs from one paper to another. In some papers, the results are presented without extensive discussion, which is reserved for the following section. This is appropriate when the data in the early parts do not need to be interpreted extensively to understand why the later experiments were done. Ini biasanya perbedaan cara penulisan, ada banyak variasi nanti bagaimana authors lebih prefer untuk menggabung bagian diskusi dengan
findings atau memisah gitu. Ada yang memisah, ada lagi heading tentang discussion, itu juga nanti perlu kalian cermati ya. Ada yang dipisah, ada yang digabung. In other papers, results are given and then they are interpreted, perhaps taken together with other findings not in the paper. Nah, ini maksudnya di bagian diskusi ya. Jadi ketika kalian punya findings, findings itu harus dikaitkan dengan uh, apa namanya? Penelitian terdahulu atau teori yang kamu pakai di bagian intro kan kamu menyebutkan beberapa studi literatur ya. Hasilnya dikaitkan kembali dengan yang kamu sebutkan di awal tuh. Itu bagian diskusi. Nah, ini diskusi ya. Tadi bisa digabung dengan result, bisa juga dia terpisah. Apa sih yang harus ada di diskusi? Interpretasi hasil, Interpretasi hasil, kemudian apa lagi? terus perbandingan sama penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu, Bu. Mhm, betul. Jadi kalau di penelitian kuantitatif ya, itu kan nanti analisisnya berupa angka-angka ya. Angka-angka kan ya, pakai teknik Iya, analisis Ibu. tertentu ya. Nah, itu nanti angka tersebut kan perlu diinterpretasi maknanya apa. Betul nggak? Apakah dengan angka Benar. tersebut itu artinya uh, intervention A is better than intervention B misalkan. Atau B, misalkan gitu, dengan hasil analisis data tersebut. Kemudian, uh, tapi kalau di penelitian kualitatif, yaitu dengan pembahasan findings-nya, seperti itu, di section yang sama. Nah, yang menjadi suara Ibu masih terdengar ya? Masih. Tadi putus-putus sedikit Bu, Masih nggak? tapi sekarang udah mati. Iya, tadi Ibu eh, nyadar ini kalian pada apa freeze semua, kayaknya Ibu yang koneksinya kurang baik. Nah, di bagian discussion itu nanti fokusnya adalah our finding into previous studies, ke penelitian-penelitian terdahulu. Jadi dia next ya, temuan-temuan pada penelitian yang sebelumnya. Ingat bahwa hasil ya, bisa saja mungkin kamu melakukan penelitian hasilnya itu kok bertolak belakang ya dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu dibahas di diskusi gitu. Jadi itu gunanya bagian diskusi. Nah, ini bagian pelengkap acknowledgement. Biasanya acknowledgement ini yang ikut berkontribusi, tetapi bukan bagian dari autor gitu loh, yang banyak membantu. Atau mungkin apa namanya funding itu juga bagian dari acknowledgement siapa yang memberikan dana penelitian. Reference atau daftar pustaka ini juga harus ada dan harus memenuhi aturan-aturan dari APA ya, karena memang ada aturan yang harus diikuti dalam menulis daftar pustaka gitu, nggak boleh sembarangan. Menambahkan gambar dan tabel juga itu ada aturannya. Biasanya kalau kalian nanti mau nulis paper, harus perhatikan aturan dari jurnal yang dituju. Biasanya beda-beda. Nah, ini tadi variations on the organization of a paper. Kadang-kadang result sama discussion digabung, kadang-kadang dipisah. Jadi nanti kalau pertama kali kalian search paper, kamu download, lihat dulu struktur
outline garis besarnya apa, supaya kamu tahu, oh ini strukturnya kayak gini gitu. Baru kamu baca. Nah, untuk membaca, tentunya kan kamu bacanya eh naturally kan kamu nggak baca apa namanya line by line gitu kan ya. Kemudian berurut dari atas ke bawah tiap halaman kan enggak ya pada saat baca paper ya. Apa yang kamu lakukan pertama saat kamu download paper terus kamu mau coba baca isinya? What do you do first? Baca abstraknya, Bu. Mhm. Baca abstraknya, terus sebelum baca abstrak kan baca judul kan? Baca judul dulu kan? Baca judul dulu karena kan kamu mau pada saat mendownload paper kan kamu yakin ini judulnya relevan dengan topik yang mau kamu teliti misalkan. Pada saat baca judul, mungkin nggak ada istilah-istilah atau konsep yang kamu nggak familiar. Sangat mungkin, ya. Bisa jadi judul-judul tersebut kamu sudah familiar, tapi bisa jadi ada istilah-istilah yang nggak familiar. Nah, bisa jadi istilah itu nanti didefinisikan secara singkat di abstrak, tapi mungkin juga enggak. Nah, enaknya dengan kamu baca file PDF itu kan kita bisa memanfaatkan search ya, benar nggak? Kamu tinggal masukin kata yang dicari, yang kamu nggak paham maknanya, masukin ke search, klik-klik-klik, cari di paper itu di bagian mana dia didefinisikan. Gitu. Mungkin nanti baru ada di halaman 10 gitu kan. Kalau nggak ada fitur search, kalau kita baca hard copy kan susah ya. Harus baca halaman per halaman ya, nyari ini di mana ya definisi ini di paper ini gitu. Karena biasanya di setiap penelitian itu dia punya definisi yang khas gitu, belum tentu sama dengan definisi umum. Jadi baca dulu judulnya, ada istilah yang kamu nggak paham atau enggak, baru kemudian baca abstraknya. Abstraknya adalah untuk mengetahui apa sih yang diteliti di sini dan apa temuan-temuannya gitu ya. Kemudian it clarifies whether you in fact know enough background to appreciate the paper. If not, you might choose to read the background. Second, it refreshes your memory about the topic. Third, and perhaps most importantly, it helps you as the reader integrate the new information into your previous knowledge about the topic. Ini tadi untuk membaca paper ya, abstrak, sorry. If you are familiar with the field, the introduction can be skimmed or even skipped to results and discussion. Skipping materials and methods and referring back to this section as needed to clarify what was actually done. Jadi dalam membaca paper memang alurnya itu nggak linear ya, bolak-balik gitu. Mungkin pada saat kamu baca abstraknya, kamu lebih tertarik langsung ke findings, cari apa hasil yang signifikan sama penelitian yang mau kamu lakukan. Karena biasanya kalau methods kan relatif sama ya, kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi introduction juga biasanya kalau ibu baca itu, ibu langsung mengarah ke tadi paragraf terakhir yang menyatakan rumusan masalah ya. Itu tips and trick aja sih sebetulnya. Kalau misalkan mau skim paper dengan cepat. Nah, what difficulties can you expect kalau baca paper? Tentunya kan karena ini bahasanya Inggris, jangankan bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia juga, paper bahasa Indonesia juga kita perlu memiliki skill ya untuk memahami ya. Tambah lagi ini bahasa Inggris gitu. Nah, seringkali ibu menemui mahasiswa itu mentranslate dokumennya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Menurut kalian tuh strategi yang efektif nggak membaca versi bahasa Indonesianya? Menurut saya jika translasinya dilakukan oleh Google kurang efektif, Bu, karena ada beberapa kalimat yang tidak tertranslasikan. Itu satu. Kedua, selain ada kalimat yang tidak ditranslasikan sesuai maknanya, apalagi?
mungkin pemahaman bahasa Inggris kita tidak menambah Bu kalau kita apa tuh membaca bahasa Indonesia mulu. Mm-mm. Oke, ada lagi nih, misalkan kamu dapat paper nih dalam bahasa Inggris, tapi kan em, we are not sure ya tentang quality of the paper ya. Meskipun dia bahasa Inggris, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kalau yang kita insert dokumennya di Google Translate itu bahasa Inggrisnya itu bagus, sesuai dengan grammar, maka translasinya juga akan bagus sebetulnya. Masalahnya adalah kalau paper yang kamu insert itu bahasa Inggrisnya ada kesalahan. Nah, maka translasinya juga akan misleading takutnya ya. Jadi, baiknya sih coba kamu pahami dulu versi aslinya bahasa Inggrisnya. Nah ini, kalau misalkan autornya orang Indonesia, nanti kamu lihat juga kualitas jurnalnya ya. Karena untuk melihat salah satu indikator melihat kualitas paper adalah lihat di jurnalnya itu dia peringkatnya Sinta berapa. Apakah Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling bagus Sinta berapa? Coba. Sinta 1 ya. Ya paling nggak itu jadi satu indikator lah ya. Untuk kita melihat paper ini kualitasnya seperti apa. Oke, kemudian logical connections kadang-kadang tidak jelas ya. Kemudian difficulty yang lain, the authors are uncritical about their experiments. If they firmly believe a particular model, they may not be open-minded about other possibilities. Nah, ini salah satu apa ya yang perlu kita sama-sama tahu juga ya, kan kalian juga calon researcher ya, betul nggak? Kalian kan sebagai lulusan S1 kan meneliti kan, produknya harus ada skripsi, berarti kalian calon researcher nih. Dalam melakukan penelitian itu, yang namanya teori itu, tidak ada yang 100% correct. Dalam setiap hasil penelitian itu pasti ada kelemahan, ada keterbatasan. Tapi seringkali banyak researcher atau author yang em, tidak menggarisbawahi kelemahan atau keterbatasan tersebut gitu, atau tidak mau mengakui kelemahan atau keterbatasan tersebut. Nah, ini yang apa namanya kalian perlu pahami juga ya kalau nanti nulis paper bahwa tidak berarti bahwa hasil kita tuh 100% benar. Tidak berarti bahwa misalkan ketika nilai kelas A lebih tinggi dari kelas B, maka metode A itu yang paling baik, metode B itu tidak baik. Nggak bisa diklaim seperti itu juga, ya. Jadi kita harus open minded. Nah, kemudian apa lagi? One final problem arises from the sociology of science. Many authors are ambitious and wish to publish in trendy journal. They overstate, jadi berlebihan dalam menyatakan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu kadang tidak berdasar ya, tidak berdasar dengan argumen yang kuat. Nah, how to evaluate a paper ini juga perlu kalian tahu ya. Pertama, pertanyaan atau rumusan masalahnya apa? Itu harus bisa kalian highlight. Silahkan di PDF kan juga ada feature highlight ya. Itu harus di-highlight. Apakah paper itu secara eksplisit menyatakan rumusan masalah atau enggak? Paper yang bagus itu yang dia secara eksplisit menyatakan rumusan masalahnya. Ya, jadi memudahkan pembaca untuk memahami apa sih masalah yang dibahas. Itu satu indikator paper yang bagus. Lalu conclusion-nya juga dinyatakan secara jelas, di mana conclusion ini menjawab masalah yang dinyatakan di bab 1 ya. Oke. Kemudian evidence, apakah tadi dia menyatakan kesimpulan itu dilebih-lebihkan ya, atau memang ada dasar yang kuat, bukti-bukti yang dipaparkan dengan kuat di dalam paper. Kemudian apakah data yang ditampilkan itu mendukung kesimpulan, lalu kualitas dari bukti-bukti yang ditampilkan gimana, why are the conclusion important, lalu hasil penelitiannya kenapa important. Jadi gini, ada salah satu cerita yang mau Ibu bagikan. Ketika Ibu waktu itu menguji mahasiswa ya,
mahasiswa pendidikan matematik, tapi Ibu lupa nih dia S1 apa S2 ya. Ibu lupa ya, karena memang Ibu kadang suka nguji S1, S2. Terus dalam dalam penelitiannya itu dia meneliti tentang eh apa ya? Kesulitan belajar konsep tertentu misalkan ya. Nah, kemudian ada salah satu kesimpulan yang dia ambil eh, bahwa selain kesulitan prosedural sama kesulitan konseptual ya, salah satu kesimpulan yang diambil adalah eh, siswa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan soal ya. Nah, terus apa buktinya bahwa siswa tidak memiliki cukup waktu? Ya, berdasarkan hasil apa namanya informasi yang dikatakan oleh siswa, waktunya nggak cukup Pak, waktunya kurang gitu kan ya. Kan biasanya anak-anak suka ngomong gitu ya kalau di kelas ya. Nah, menurut kalian itu buktinya cukup kuat nggak untuk mengambil kesimpulan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal diakibatkan dari kurangnya waktu? Apakah data tersebut kuat untuk mengambil kesimpulan yang tadi? Gimana? Paham nggak yang Ibu katakan? Kalau nggak paham boleh ditanya. Mungkin boleh diulang dulu gimana tentang Hmm. kronologisnya. Oke, ulang ya. Jadi, sebuah penelitian meneliti tentang analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal pemecahan masalah, misalkan gitu judulnya ya. Nah, terus kan dia mengambil kesimpulan, ada beberapa jenis kesalahan, lalu faktor penyebabnya apa dia identifikasi. Salah satu kesimpulan yang dia ambil adalah faktor penyebabnya kurangnya waktu dalam menyelesaikan soal. Gitu. Lalu ibu tanya dong ke mahasiswa ini, apa buktinya kamu bisa mengatakan bahwa siswa ini nggak bisa ngerjain karena kurangnya waktu? Berdasarkan informasi yang didapat dari siswa, karena siswanya bilang waktunya nggak cukup. Nah, apakah data tersebut menurut kamu cukup kuat untuk dijadikan evidence pengambilan kesimpulan bahwa tidak cukup waktu merupakan penyebab dari kesalahan siswa? Mungkin izin jawab sedikit Bu. Kalau semisal kayak gitu, menurut menurut pandangan saya, Mm-mm. kayaknya nggak bisa dijadiin evidence karena bersifatnya subjektif gitu. Karena kan biasanya kalau kita mau evaluating itu apa ya, jadi satu semua gitu kayak salah apa ya, suatu kesimpulan yang memang overall itu jadi satu gitu menurut saya. Jadi kayak kalau dia salah satunya karena kekurangan waktu, karena kan nggak semua orang kekurangan waktu. Jadi kayak nggak oke aja gitu kalau mau dijadiin evaluasi karena kan masih ada, berarti kan itu kesalahannya ada di siswanya yang memanage waktunya. Ya gitu. Oke, ya. It's okay, bagus komentarnya. Ada lagi, tambahin lagi. Ini masalah apakah kesimpulan yang kamu ambil berdasar gitu dengan premis yang ada. Kalian kan udah ambil PDM ya, pengantar dasar matematik ya. PDM belajar apa tuh kemarin semester pertama? Ada nggak metode penarikan kesimpulan dalam PDM? Ada. Ada apa metode penarikan kesimpulan yang kamu pelajari di PDM? Itu kepake loh dalam logical thinking. Sebuah argumen dikatakan valid jika dari premis-premis yang ada bisa ditarik kesimpulan berdasarkan metode-metode yang sahih kan ya. Kan ada metode apa? Metodenya apa? Macam-macam kan ada modus ponen, ada modus tolen gitu ya, ada tautologi dan seterusnya ya. Nah, itu sebenarnya kepake dalam pola berpikir logika kita. Kalau kita mau ngambil kesimpulan, argumen kan terdiri dari sekumpulan premis sama kesimpulan ya. Nah, ini dalam menulis juga sama. Kalau kamu mau ngambil kesimpulan, maka premisnya apa? Premis satu 2 3 apa? Apakah premis itu cukup untuk mengambil kesimpulan yang kita nyatakan?
Nah, seringkali kita hanya dari satu premis langsung ngambil kesimpulan. Nah, itu yang bahaya, ya. Kalau misalkan kalian mau menyatakan bahwa waktunya kurang, misalkan ya, mengambil kesimpulan bahwa kesalahan diakibatkan karena kurangnya waktu. Maka kalian harus triangulasi datanya dengan cara metode pengambilan data yang berbeda. Misalkan, kamu berikan lagi siswanya soal, ya, di waktu yang berbeda, lalu kamu beri kesempatan siswanya ngerjain soal yang sama. Ketika dalam waktu yang lebih panjang dia bisa menyelesaikannya, maka itu satu indikator bahwa, oh memang yang awal itu dia kurang waktunya. Tapi ketika sudah dikasih kesempatan kedua, dengan waktu yang lama ternyata dia juga nggak bisa selesai, maka kesimpulan tadi kan jadi invalid ya. Nah, ini Ibu hanya menyampaikan pengalaman bahwa ketika kalian mengambil kesimpulan, harus berhati-hati, nggak boleh asal ngambil kesimpulan. Kalau premisnya atau metode pengambilan kesimpulannya tidak kuat. Nah, this is the end of my slide. Kayaknya Ibu ada contoh abstrak, tapi mana ya? Bukan di sini berarti. Nah, sambil itu ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Any questions? Oke, terakhir deh Ibu mau share screen. Share screen ini tadi ada, nah Ibu kasih sebuah abstrak, kelihatan? Coba ya kita lihat ya. Eh, Oke, ini aja. Jadi tadi ada dua abstrak, tapi Ibu silakan kalian baca ya. Ibu kasih waktu 5 menit baca dan tarik beberapa poin penting dalam abstrak ini.
Oke, silahkan ada yang mau komentar sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Boleh kalian em, sampaikan apa poin yang bisa kalian ambil dari abstrak. Kemudian kalian boleh komentari juga terkait penulisan abstrak di sini. Coba yo, raise hand please. Okay, Niel, before you mention, can you please read the paragraph first? Baca dulu yang keras ya. Ini bagian semuanya. Ya. Bagian semuanya. Oke. Understanding function is the critical aspect of algebraic reasoning, and building functional relationship is an activity encouraged in the younger grades to foster students' relational thinking. One way to foster functional thinking is to leverage the power of students' capabilities to reason with quantities and their relationships. This paper explicates the way in which reasoning directly with quantities can support middle school students' understanding of linear and quadratic functions. It explores how building quantitative relationships can support an initial function understanding from a covariation perspective, and later serve as a foundation to build a more flexible view of function that includes the correspondence perspective. Okay, thank you. Now you can mention what can you get from this abstract? Dari yang saya dapatkan sih, paper ini permasalahan yang mau dibawa ini kan ada apa namanya, memahami fungsi sebagai aspek paling penting dalam benar secara aljabar. Terus yang paper ini sajikan atau maksudnya tujuan papernya ada, kayaknya dia tuh mau pengen menjelaskan atau menurutkan mengenai bagaimana hubungan atau cara metode cara bagaimana cara seorang atau seorang siswa terutama yang pada sekolah menengah itu bagaimana caranya mengangkat apa sih namanya, menaikkan atau mendidik lah mendidik eh, atau cara berpikir yang apa sih itu Bu? Oke, ada lagi? Mungkin aku izin nambahin kali ya Bu, kayak Ya. mungkin tujuannya itu kayak menjelaskan cara berpikir yang fungsional buat siswa melalui penalaran matematika gitu Bu. Okay. Now my question is more explicit ya. Can you mention the problems or the aims of this paper? Can you find the aim of this paper in the abstract? Tujuannya apa? Atau masalahnya apa? Kalau problemnya saya lihat sih di paragraf pertama Bu, yang understanding function is a critical aspect of algebraic reasoning and building functional relationship is an activity encouraged in a grades to foster student rational thinking. Yang artinya kalau saya main sih memahami fungsi adalah aspek yang kritis dalam benalar secara aljabar atau mungkin benalar secara sistematis, dan membangun hubungan secara atau cara pikir yang berhubungan secara fungsional itu juga satu aktivitas di yang disarankan ya ke orang ke pelajar-pelajar atau siswa yang masih menengah untuk supaya bisa berpikir lebih rasional atau lebih sistematis. Okay. Okay. So if you look at this abstract, kita bisa lihat abstrak ini terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Betul 4 kalimat? Oke. Di antara 4 kalimat ini, mana kalimat yang menyatakan the objective of the paper? Objektif itu tujuan ya, atau the aim of this paper. Di beberapa paper kan secara eksplisit dinyatakan the aim of the paper is, atau
The objective of the paper is, tapi di sini kan nggak ada kata-kata itu ya. Nah, mana di antara 4 kalimat itu yang menyatakan tujuannya? Paper ini ngebahas apa sih sebetulnya? Nah, gitu. Itu tujuan. Kalimat yang keberapa? Kalimat ketiga bukan sih, Bu? Iya, Kedua. kalimat ketiga dong. Iya kan? Itu ada kata Iya, petunjuknya karena di tuh. situ ada quantity Ada quantity apa? Oh, quantitative yang can support gitu. yang buat besarannya gitu. Bukan itu. Kata keywordnya bukan itu. Keywordnya adalah di awal kalimatnya, this paper explicates. Itu yang menunjukkan bahwa, oh ini tujuan dari penulisan paper ini loh. Jadi paper ini isinya tentang ini loh. Itu ada di kalimat ketiga. This paper explicates the ways in which reasoning directly with quantities can support middle school students' understanding of linear and quadratic function. Dari satu kalimat ini, walaupun dia dinyatakan bukan dalam bentuk kata tanya ya, tapi dia dalam bentuk kalimat afirmatif, kalimat positif ya. Berarti dia menyatakan tujuan, karena tujuan sama rumusan masalah kan sebetulnya sama isinya, cuman bentuk pernyataannya aja berbeda. Di sini kita lihat ternyata partisipannya adalah middle school students, gitu kan? Middle school berarti kan antara siswa SMP, SMA mungkin ya. Mungkin di sini maksudnya SMP kayaknya. Nah, tujuannya apa? Paper ini menjelaskan ways of reasoning tentang quantities, ya. Atau kalau dalam istilah yang disebutkan sebelumnya apa tuh? Quantitative relationships di istilah setelahnya ya. Konsep yang terlibat apa di situ? Fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi pada saat kamu baca abstrak, coba kamu breakdown. Ini tuh ada berapa kalimat sih? Pertama cari dulu tujuan itu wajib ada di abstrak. Kalau tujuan itu nggak dinyatakan di abstrak, maka itu jelas ciri-ciri paper yang tidak baik ya. Nah ini tujuannya di kalimat ketiga. Metodenya ada nggak di sini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, metodenya tidak ada. Hasilnya atau findingsnya ada nggak? Tidak secara eksplisit ya hasilnya atau findingnya dinyatakan ya. Karena di sini kalau kita lihat kalimat terakhir itu, it explores how, ada kata how ya. Ini juga kata how ini satu indikasi ini sebetulnya rumusan masalah apa bukan gitu. Karena kadangkala di suatu paper itu dia menggunakan 2 kalimat. Kalimat pertama itu misalkan tujuannya secara umum, kalimat kedua itu, pertanyaannya atau rumusan masalahnya secara khusus. Nah, karena ada kata how ini mengindikasikan bahwa kalimat terakhir sebetulnya rumusan masalah. How building quantitative relationships can support an initial function understanding from a covariant perspective and so on and so on. Jadi, what is missing in this abstract? The method tidak dijelaskan, ya enggak? Lalu findings-nya tidak dinyatakan secara eksplisit. Ada beberapa abstrak yang selain menyatakan finding, dia juga menyatakan signifikansi ya, the significance of this paper. Nah, sementara 2 kalimat di atas apa? Itu lebih ke background sebetulnya ya, lebih ke background. Jadi, dalam membaca paper, ketiga hal tadi yang harus diperhatikan ya, apakah tujuannya ada, metodenya ada, dan findings-nya ada. Nah, untuk yang paper yang tadi kan bahasa Inggrisnya itu yang nulis native ya, kelihatan kan ya. Nah, untuk paper-paper yang kualitas bahasa Inggrisnya itu udah excellent, kadangkala kita harus kadangkala kalimatnya itu nggak berbentuk kalimat yang langsung bisa dipahami bahwa ini menyatakan metode, ini menyatakan objektif gitu ya. Jadi kita harus pahami betul di abstrak itu mana bagian-bagiannya. Nah, untuk tugas pekan depan kan kita insya Allah ketemu lagi ya.
Nah, sudah dibuat kelompok ya. Jadi sebelum kita bahas ke part selanjutnya introduction, Ibu mau kalian kumpulin tugas, pilih satu abstrak, pilih paper, lalu kamu screenshot judul dan abstraknya. Nanti Ibu akan pilih secara acak dari kelompok yang mengumpulkan itu siapa yang akan menjelaskan isi dari abstrak tersebut, ya. Jadi tolong nanti setiap kelompok dipilih dulu papernya, lalu di screenshot abstraknya, dikumpulkan ke Ibu sebelum pertemuan pekan depan. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Maaf Bu, Oke, saya Bu. boleh bertanya. Silakan. Untuk tugas ntar mau dikirim di mana ya Bu? Google Drive atau Classroom atau gimana? Kalian bisa pakai MS Team, nyaman pakai MS Team atau lebih nyaman pakai Google Drive? Sebenarnya beberapa hari ini ada beberapa orang yang MS Teams-nya lagi error ya Bu. Iya, Eh, iya. jadi mungkin untuk beberapa hari minggu pertama boleh pakai Google Drive. Ntar jika semua sudah beres bisa pakai MS Teams Bu. Mm-mm, boleh. Jadi untuk tugas kelompok nanti silahkan kasih ke Ibu link drive pengumpulan tugasnya ya. Tapi untuk tugas pribadi nanti tiap pribadi tolong mengumpulkan link drive-nya langsung ke Bu Mariam aja ya supaya untuk mengantisipasi adanya plagiarism sesama sesama ini walaupun ya karena memang pernah kejadian di kelas yang lain, bukan berarti di sini akan kejadian lagi gitu. Jadi kalau Ibu kasih tugas individu kan mengerjakannya apa namanya? Hasilnya harus hasil pemikiran individu ya. Gitu. Jadi nanti link drive pribadi juga tolong disampaikan ya ke Bu Mariam biar nanti disimpan oleh kami. Untuk link drive, kalau yang paper kan masih tugas kelompok, jadi nggak apa-apa dikumpulkan dalam satu link aja. Di, dibantu oleh Niel ya nanti ya. Untuk pengumpulan tugas kelompok ya, oke? Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Untuk tugasnya sendiri, untuk abstraknya itu harus sesuai kaidah apa kita yang penting ngasih unjuk dulu buat abstrak suatu paper, Bu? Kamu bebas kalau memang menurut kamu tertarik dengan topik itu, tapi kan nanti kamu bisa menyampaikan bahwa di abstrak ini disampaikan dengan jelas tujuannya, tapi jadi kan boleh mengkritisize. Oh, boleh. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sambil kita memahami isi paper, memahami struktur paper, kita juga sambil apa namanya critically reading scientific paper ya. Jadi sambil kita lihat, oh ternyata ini nggak disebut nih metodenya di sini atau hasilnya nggak disebut. Boleh aja, asalkan kamu bisa mengidentifikasi itu apa yang nggak muncul ya. Oke, cukup ya hari ini ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bu. Makasih Bu. Oke. Makasih.